Saatnya di program spesial Talk Show eksklusif Jaksa Menyapa di Start FM, radio penebar inspirasi. 102,6 FM, Statsrasi suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, saatnya kita buka line teleponnya untuk kamu semuanya yang ingin bertanya di 0811658126 dan juga di WhatsApp kita di 081291721177. Dan kamu juga bisa di telepon ya, bukan telepon ya, komen di live streaming kita di laman Radio Stat 102,6 FM Penyambungan. Oke, sudah hadir nih Pak ya, satu penelpon kita untuk bertanya dan sharing seputar tindak pemberantasan korupsi. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Armen Lubis di Huta Bargot. Dengan Bapak Armen Lubis di Huta Bargot nih. Untuk pertanyaannya apa nih Pak Armen? Iya, di sini saya mau bertanya Mbak, khususnya untuk bapak-bapak yang dari Kejaksaan Kota Nopan. Iya. Jadi saya sudah mendengar dari awal penjelasan dari awal oleh Pak Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Kota Nopan. Iya. Pertanyaan saya, apakah Bapak sudah pernah melakukan tindakan atau proses terhadap pelaku korupsi yang ada di pemerintahan Kota Nopan, atau tidak ada pelaku korupsi di sana? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Oke, sama-sama. Oke, sahabat Star FM, sudah hadir Bapak Armen Lubis ya, yang bertanya apakah sudah pernah melakukan memproses ya Pak ya, dan pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Bapak Freshly. Iya, langsung kita jawab ya. Apakah kami pernah menindak pelaku korupsi di Kota Nopan? Jawabannya pernah. Dan banyak sebenarnya, dari dulu sebenarnya. Cuma kita ambil saja yang 3 tahun terakhir. Karena jika yang dulu-dulu saya pun belum penempatan di Kota Nopan. Jadi yang saya tangani saja yang 3 tahun terakhir. Yang pertama tahun 2022 itu namanya Asrin. Kepala desa. Seorang kepala desa ya Pak dia ya. Penyelewengan anggaran dana desa tahun anggaran 2018 dan 2019 di Desa Simangambat, Kecamatan Tambangan. Bisa dicek nanti, kerugian negara 400 juta lebih. Jadi anggaran dana desa dipergunakannya untuk kepentingan pribadi. Ini menarik prosesnya. Jadi ketika dia diperiksa sebagai saksi, dia datang. Saksi-saksi kita periksa, datang. Ahli kita periksa, datang. Pada saat kita mau menahan tersangka, dia melarikan diri. Melarikan diri. Hanya saja dia mungkin tidak paham tindak pidana korupsi dapat disidangkan tanpa kehadiran terdakwa. Oh, bisa seperti itu ya Pak ya? Jadi silakan dia melarikan diri. Memang sudah kita upayakan mencarinya sampai sekarang, memang belum ketemu. Jadi untuk para pendengar, jika mengenal Asrin, mantan kepala desa Tambangan, dan melihatnya dan mengetahui di mana keberadaannya, silakan memberitahukan kami. Demikian. Jadi itu 400 juta. Kerugiannya, putusannya kemarin 7 tahun lebih. Nah, itu yang 2022. 2023, penyelewengan anggaran tunjangan tambahan penghasilan PNS yang menjabat sebagai PJ Kepala Desa. Namanya Sahnan. Ini bendahara PNS, bendahara pada Kecamatan Kota Nopan. Kerugiannya 67 juta. Jadi ini ketika Kepala Desa habis masa jabatan, kosong pemerintahan desa, jadi PNS pada Kecamatan Kota Nopan ditunjuk sebagai penjabat sementara. Ketika PNS ditunjuk sebagai penjabat kepala desa, dia memilih nih, tunjangan PNS atau tunjangan kepala desa yang diambilnya. Karena tunjangan kepala desa yang lebih tinggi, dia milih tunjangan kepala desa. Hanya saja, Sahnan ini mencairkan tetap tunjangan PNS mereka dan diambilnya untuk keuntungan pribadi. Itu dijumlahkan 67 juta. Putusannya kemarin 3 tahun karena kerugiannya cenderung sedikit ya. Dan tahun ini
ada korupsi pembangunan IPAL, instalasi pengelolaan air limbah di pesantren Royhanul Jannah, Kecamatan Lembah Sorik, Marapi. Jika kita lihat nanti pesantren tersebut di belakang masjid Asrama Putra ada situ bangunan terbengkalai, itulah IPAL-nya. Itu karena belum putus, kita pakai inisial BS, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Ini terdakwanya ada di Medan. Mantan Kepala Dinas, pada saat kita jadikan tersangka, dia masih menjabat sebagai staf ahli gubernur, Pak ya. Benar. Staf ahli gubernur. Kemudian JM konsultan pengawas dan S kontraktornya. Itu kerugiannya hampir 600 juta. Tapi yang menarik juga di sini, ketiga orang terdakwa ini pada saat kami melakukan penyidikan, ketiga orang terdakwa ini mengembalikan kerugiannya, Mbak. Iya. Jadi dia mengembalikan full hampir 600 juta dikembalikan kepada kami. Tadi yang seperti saya sudah jelaskan sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tindak pidananya yang melekat pada dirinya. Jadi tetap kami lanjutkan ke persidangan. Mungkin nanti sudah kami pertimbangkan dalam tuntutan kami juga, itu sebagai hal yang meringankan. Begitu juga nanti pada saat putusan, kan itu berada di wilayah hakim atau wilayah pengadilan. Mungkin juga itu menjadi hal pertimbangan hakim, menjadi hal pertimbangan yang meringankan bagi para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Ya, jadi demikian Pak Armen tadi ya, yang bertanya, Armen Lubis di Utabargo. Terima kasih Pak. Nah, jadi memang perlu masyarakat tahu Pak kinerja kita. Kadang memang kita kurang dalam publikasi. Ya, walaupun kami terbatas dalam SDM-nya, Mbak, kami berupaya semaksimal mungkin untuk untuk bekerja secara maksimal, Mbak. Jadi Betul kalau sekali. apabila ada laporan, kami bekerja dengan perlahan, ya mudah-mudahan, tapi pasti juga untuk penyelesaiannya, Mbak. Betul sekali. Oke, sahabat Star FM, buat kamu semuanya yang masih ingin mengajukan pertanyaan gitu dan juga sharing bersama dengan Bapak Freshly dan Bapak Ruji ya dari Kejaksaan Negeri Kota Nopan. Dan ini juga ada beberapa chat yang masuk lewat WhatsApp nih Pak ya. Ya, dari Assalamualaikum Kak, maaf jaringan sedang tidak bagus nih. Saya Nur dari Parbangunan. Gimana sih membedakan antara gratifikasi dengan hadiah biasa? Terus di perusahaan swasta ada tindak pidana korupsi juga nggak gitu katanya? Ini dari salah satu pendengar kita nih, Ya, Pak. dari Nur ya. Iya. Di mana tadi? Dari Parbangunan. Parbangunan. Iya betul. Ya, langsung kita jawab Pak. Ya, Ya. Ini soal gratifikasi ini juga menarik pertanyaannya. Gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas. Iya. Nah, dalam bentuk uang, barang, diskon, hadiah dan sebagainya oleh suatu pihak berkaitan dengan jabatan yang menerimanya. Kuncinya adalah ada kaitannya dengan jabatan. Seorang kepala dinas memberikan hadiah mobil secara cuma-cuma kepada penegak hukum, misalnya jaksa, dalam hal ini saya lalu. Iya. Kepala dinas memberikan mobil gratis kepada saya. Kalau saya tidak jaksa, tidak mungkin diberikannya mobil. Iya. Jadi itu pasti gratifikasi. Itu dia. Kesimpulannya, pemberian hadiah tersebut berkaitan dengan jabatan. Jadi disebut gratifikasi. Ada ciri-ciri gratifikasi beberapa. Iya. Ada banyak yang saya ingat saja berhubungan dengan jabatan. Itu yang utama. Penerima bersifat pasif. Tidak ada meminta. Saya nggak ada meminta, tapi dikasih. Tujuannya nih membuat pihak penerima merasa berhutang budi secara tidak langsung. Jadi saya berhutang budi. Suatu saat dia mempunyai masalah, jadi saya berhutang budi untuk menolongnya. Demikian dia. Pemberian yang tergolong gratifikasi adalah hadiah yang bernilai tinggi. Jadi nilainya tinggi dan berkaitan dengan jabatan. Misalnya, guru menerima hadiah dari muridnya pada saat hari guru. Itu gratifikasi tidak? Memang berkaitan dengan jabatan, dia guru. Hanya saja nilainya pasti sebatas wajar. Jadi bukan gratifikasi. Bukan gratifikasi ya. Contohnya satu lagi, misalnya ada seseorang memberikan hadiah kepada pamannya pada saat Idul Fitri. Nah, itu gratifikasi atau tidak? Kan hadiah. Iya.
itu bukan gratifikasi. Kenapa? Paman bukan jabatan. Iya. Itu hanya hubungan kekeluargaan. Keluarga, ya. Hubungan keluarga. Jadi mudah sebenarnya membedakannya dengan hadiah biasa. Terus apa lagi tadi? Itu saja. Ada tambahan sedikit dari saya, Mbak. Iya. Terkait dengan gratifikasi tadi, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di dalam pasal 13 itu diuraikan, setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Di sini sudah terurai juga ancaman yang didapatkan apabila seseorang menerima hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Kemudian pasal 11 sama pasal 12 yang biasanya kami kenakan juga kepada para pelaku gratifikasi, Mbak. Situ pasal 11 itu paling lama setahun dan paling lama 5 tahun. Kemudian denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Kemudian pasal 12 pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi di sini baik aparat penegak hukum juga bisa dikenakan suap, yaitu gratifikasi apabila dia menerima hadiah atau janji dari para pihak yang diperiksanya, Mbak. Oke, seperti itu ya, Pak ya. Dan selanjutnya nih, Pak ya, kita ke pertanyaan selanjutnya yang juga udah masuk lewat WhatsApp kita. Assalamualaikum Pak Kajari, saya dari Padang Sidimpuan ingin bertanya mengenai kasus mafia tanah akhir-akhir ini, Pak, yang marak di salah satu kecamatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Hingga saat ini masih ada yang belum tuntas kasus mafia tanah yang berada di salah satu kecamatan tersebut. Terkait ini perlu kita jelaskan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Siapa namanya, Pak? Nggak nyebutin nama, tapi dari Padang Sidimpuan. Terima kasih katanya. pendengar dari Padang Sidimpuan, karena itu adalah wilayah Tapanuli Selatan, bukan wilayah hukum kita. Silakan melaporkan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Iya. Di Sipirok itu, di Sipirok. Nah, wilayah hukum kita ada 7. Iya, ada 7 ya. 7. Nah, kita cabang Kota Nopan wilayah 7 kecamatan. Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Tambangan, Kota Nopan, Muara Sipongi, Pakantan, dan Ulu Pungkut. Ada 7. Ya. Nah, kita anggota dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Kalau Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang di Dalan Lidang, Jalan William Iskandar ya. Jalan William Iskandar itu memang wilayah hukumnya seluruh Mandailing Natal. Oh gitu. Kita cabangnya ada 7 kecamatan tadi. Jadi terima kasih buat pertanyaan tadi. Hanya saja tidak elok kita komentari karena di luar wilayah hukum kita. Terima kasih. Silakan nanti melapor ke Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Silakan lanjut, Bapak. Iya. Jadi kami juga dalam hal belakangan ini juga banyak terkait dengan mafia tanah ya, Mbak. Mafia tanah, mafia bandara, baik satu lagi mafia pelabuhan juga. Iya. Jadi seperti sebagaimana tadi setelah diuraikan oleh Pak Presley terkait dengan tindak pidana korupsi mafia tanah yang berada di Tapanuli Selatan, itu bukan wilayah kerja dari kami, sehingga kami tidak elok dan tidak tepat untuk menjawab atau mengomentari hal tersebut. Itu, Mbak. Alangkah lebih baiknya Bapak atau Ibu yang menanyakan tadi melaporkan kepada Kejari Tapanuli Selatan, gitu, Mbak. Oke, nah itu dia ya jawabannya dari Bapak Kajari ya, Bapak salah seorang pendengar kita yang ada di Padang Sidimpuan. Dan juga ini ada satu lagi ya Pak ya, satu pertanyaan lagi yang juga masuk lewat chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, saya Luna dari Sidimpuan juga nih ya. Mau nanya bagaimana sih peran serta masyarakat untuk mencegah korupsi?
Dan apa bedanya gratifikasi suap dan pemerasan? Karena sekarang kan lagi booming nih Pak ya, tentang kasus timah 271T itu gitu. Baik, terima kasih. Siapa tadi namanya, Mbak? Luna dari Sidimpuan. Nah, terima kasih ya Luna, pendengar dari Sidempuan. Iya. Oke, tadi sebenarnya sudah kita jelaskan apa peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya. Adakah peran kita sebagai masyarakat? Tentu ada. Tadi di akhir sesi kedua tadi sudah kita jelaskan. Masyarakat dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dapat berperan aktif diantaranya pantang terlibat tindak pidana korupsi, tidak mendukung, berlatih untuk berintegritas, melaporkan tindak pidana korupsi, jadi dilaporkan dia, jangan didiamkan, jangan ada pembiaran, silakan langsung dilaporkan, memperbaiki sistem dan kampanye yang menebarkan nilai integritas. Demikian, sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya Pak ya. Jadi saya sampaikan juga Pak, kita baik sebagai masyarakat juga masyarakat bisa mengawasi proyek pekerjaan pemerintah dalam hal ini, apa kinerja pemerintah yang di daerahnya, sehingga mereka juga bisa melihat ada enggak di situ tindak pidana korupsinya. Jadi apabila ada tindak pidana korupsi terkait proyek-proyek pembangunan jalan, terus pembangunan jembatan ataupun pembangunan gedung, itu juga mereka bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berada di wilayah hukumnya. Misalnya tadi di Sidimpuan, dia juga bisa melaporkan ke Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan untuk laporannya agar ditindaklanjutin, tapi dengan membawa bukti dokumen-dokumen yang jelas, Mbak. Nah, serta identitas pelaporan juga harus jelas. Jadi, sebagaimana tadi Pak Presli menjelaskan, agar jangan terjadi fitnah, nanti dari pihak pelapor juga akan kami konfirmasi, juga akan penyidik itu akan mengkonfirmasi sejauh mana dia mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilaporkan tersebut, dan dia juga dapat memantau perkembangan dari yang dilaporkan kepada para penegak hukumnya sampai sejauh mana laporan yang dilaporkan tadi, Mbak. Seperti itu ya. Oke, sahabat RFM, sudah kita jawab ya. Sudah dijawab sama Bapak dari Kejaksaan Negeri di Kota Nopan. Beberapa pertanyaan yang sudah diajukan via telepon dan juga chat di WhatsApp ya. Dan Bapak untuk ngobrolnya nih kita sudah sampai di ujung acara gitu ya. Dan mungkin ada closing statement dari Bapak atau juga apa yang perlu masyarakat lakukan nih, atau juga kita lakukan untuk tindak pemberantasan korupsi ini. Oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih kepada para pendengar sekalian yang mendengarkan pada hari ini terkait tema pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya. Jadi kami dari aparat penegak hukum juga mengharapkan apresiasi dari masyarakat agar memantau kinerja juga dari aparat dari pemerintahan setempat, terkait dengan pembangunan, terkait dengan penyaluran anggaran, karena dalam hal ini kan itu merupakan sumber keuangan dari negara. Jadi apabila ada kerugian ataupun ada tindak pidana korupsi dalam hal tersebut, ya agarlah dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang ada di wilayah hukumnya, baik itu di kepolisian, di kejaksaan, sehingga sehingga kita terjalin terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat sebagai yang memantau, yang melihat kinerja pemerintah, maupun dari aparat penegak hukumnya juga bisa bekerja secara maksimal, Mbak. Oke. Cukup, Mbak. Oke, terima kasih banyak ya sahabat RFM, kita ucapkan kepada Bapak Ruji dan Bapak Presli yang sudah hadir live di radio, dan kita sudah ngobrol seputar pemberantasan korupsi. Oke, sahabat RFM semuanya, selepas ini masih bareng Nisa di program Cakrawala Nusantara. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 102,6 FM. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan dialog interaktif kita hari ini di program Jaksa Menyapa.